semua, selamat datang di media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini akan bahas tentang hukum dasar kimia. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel ini. Nah, hukum dasar kimia ini biasanya digunakan dalam stokiometri atau perhitungan kimia, yang mana dia ada 5, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan juga hipotesis Avogadro. Baik, kita bahas satu-satu ya dari hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Yang mana Anthony Laurent Lavoisier menyatakan dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah tetap. Jadi misalnya di sini contohnya kita mau membentuk air ya. Air itu H2O. H2O terdiri dari gas hidrogen dan juga gas oksigen. Gas hidrogen di sini ada 4, kemudian gas oksigennya ada 32. Pasti hasilnya adalah pasti tetap dengan massa sebelumnya, yaitu jadinya tetap 36. Ini ada 5 gas hidrogennya, kemudian oksigennya ada 40, berarti hasil reaksinya ada 45. Nah, begitu ya maksud dari hukum Lavoisier atau kekekalan massa ini. Selanjutnya adalah hukum Proust, hukum perbandingan tetap, yang mana dia menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa itu selalu tetap, yang mana suatu zat yang direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Misalnya seperti H2O tadi. Di sini ada gas hidrogen dan oksigen, kemudian membentuk H2O atau air. Nah, misalnya gas hidrogennya ada 1 gram, kemudian oksigennya ada 8 gram. Massa air yang terbentuk adalah 9. Kemudian misalnya massa hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram. Massa air yang terbentuk juga tetap sama, yaitu 9 gram. Nah, dan ini membuktikan bahwa perbandingannya ini selalu sama, selalu tetap ya, dimana di sini sisa 1 gram dari H. Kemudian ini juga sama, 1 gram hidrogennya, kemudian dikasih oksigen sebanyak 9 gram. Tetap bersisa yang O-nya 1 gram, karena perbandingannya itu selalu 1:8 di sini. Oke, itu contoh dari hukum Proust. Nah, selanjutnya yaitu hukum Dalton atau kelipatan berganda. Hukum Dalton ini menjelaskan bahwa 2 unsur atau lebih membentuk lebih dari 1 senyawa yang berbeda. Nah, mana bila 2 unsur ini dapat membentuk 2 senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap dan unsur kedua menghasilkan suatu perbandingan bulat yang sederhana. Jadi unsur pertamanya ini harus tetap ya massanya, dan kedua ini adalah perbandingan bilangan bulat. Contohnya di sini ada 2 senyawa yang terbentuk, yaitu CO dan CO2. Massa C di sini harus sama dan massa O-nya ini harus bilangan bulat yang sesuai dengan perbandingan bulat dan sederhana. Begitu maksud dari hukum kelipatan berganda ini. Selanjutnya adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa perbandingan volume atom-atom pada gas. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi perbandingannya sebagai bilangan bulat yang sederhana. Contohnya seperti pembentukan air ya, atau di sini uap air, yang mana 1 liter hidrogen ditambah 0,5 liter uap airnya akan terbentuk 1 liter. Yang mana volume ini adalah perbandingannya, yaitu 2:1:2. Kemudian ini juga nitrogen, hidrogen, amonia. Dia perbandingannya 1:3:2. Jadi dia akan selalu membuat perbandingan dengan koefisiennya nanti ya. Selanjutnya adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini menjelaskan bahwa perbandingan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, ini berkaitan juga dengan hukum volume yang tadi.
Yang mana contohnya, jika 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai dengan reaksi berikut. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Perbandingan koefisiennya adalah 1. Di sini 1 ya. N-nya ini ada koefisien 1. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 2. Dan volumenya pun memiliki perbandingan yang sama. Karena nitrogennya 20, berarti H2-nya 3 kali lipatnya 20, yaitu 60. Kemudian ini juga sama, 2 kali lipatnya 20, jadi 40. Begitu ya. Nah, misalnya air. Molekul air ini, kalau di hasil percobaannya Avogadro, air atau uap air ini di sini digambarkan seperti ini ya. Dia terbentuk dari hidrogen. Hidrogen itu H2. Di sini ada H2 ini molekul hidrogen ya, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada oksigen sebanyak 1, 2, 3. Nah, jumlahnya adalah pasti sama. Di sini kan ada 6H ya. Ada 6 molekul dan jadi jumlahnya ada 12H. Jadi kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama. H-nya sama 12, kemudian O-nya juga ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah sama jumlahnya. Sebelum dan setelahnya sama. Oke. Nah, sekian dulu pemaparan materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Pada part selanjutnya, Ibu akan membahas tentang stoikiometri. Jadi, jangan lupa ikuti terus video ini, dan jangan lupa juga untuk terus latihan soal untuk memperdalam ilmu kalian tentang materi ini. Sampai jumpa!